Dari ulama legendaris hingga pesantren penuh sejarah. Bayangkan satu pulau kecil di timur Jawa yang sejak berabad-abad lalu menjadi magnet bagi pencari ilmu Islam dari seluruh Nusantara. Pulau yang tidak hanya melahirkan ulama besar, tetapi juga menjaga tradisi pendidikan Islam dari generasi ke generasi. Disinilah Madura berdiri sebagai pulau santri yang penuh cerita, tradisi, dan warisan keilmuan. Mulai dari pesantren tertua yang berdiri di abad ke-18 hingga lembaga pendidikan modern yang memadukan kurikulum tradisional dan formal. Inilah kisah 5 pesantren terbaik di Madura yang wajib Anda tahu sebelum memutuskan untuk mondok. 5. Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumeneb. Jika Anda mencari pesantren yang memadukan akar tradisi pesantren dengan pendekatan modern, Al-Amin Prenduan adalah salah satu jawabannya. Didirikan pada 1952, pesantren ini memiliki status yang mirip dengan pondok modern besar, dikenal dengan sistem pembelajaran yang menekankan penggunaan bahasa Arab dan Inggris dalam kehidupan sehari-hari santri. Al-Amin tidak hanya membuka pendidikan tingkat menengah melalui Tarbiyatul Muwalimin Al-Islamiyah, tetapi juga memiliki institut Dirosat Islamiyah Al-Amin sebagai perguruan tinggi internal. Program ini memberi kesempatan santri untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi tanpa meninggalkan lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren ini juga dikenal memiliki unit usaha produktif seperti peternakan, budidaya dan minimarket, yang digunakan sebagai tempat belajar kemandirian bagi santri. 4. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan. Pesantren ini mulai berdiri pada tahun 1943 oleh RKH Abdul Majid bin Abdul Hamid dan sejak itu menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam paling vokal di Pamekasan. Mambaul Ulum dikenal sebagai pesantren yang mempertahankan tradisi belajar kitab kuning dengan metode salaf klasik, seperti sorogan dan wetonan. Namun seiring waktu, pesantren ini juga merangkul metode pembelajaran klasikal modern, menjadikannya lembaga yang kuat dalam sisi tradisi dan sistematik akademik. Selain pendidikan agama Islam, pesantren ini juga mendirikan berbagai jenjang formal seperti ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, sampai dengan sekolah menengah kejuruan yang menyediakan program teknik. Ini menjadikannya pilihan lengkap bagi santri yang ingin menempuh pendidikan agama sekaligus keahlian vokasional. 3. Pondok Pesantren Anukoyah, Guluk-Guluk, Sumeneb. Terletak di daerah perbukitan yang luas, pesantren Anukoyah Guluk-Guluk bukan hanya sekadar pesantren biasa. Didirikan pada tahun 1887 oleh Kiai Haji Moh Syarkawi, pondok ini mulai dari sebuah pengajian kecil dan berkembang menjadi salah satu pesantren terbesar di Madura. Kiai Syarkawi sendiri adalah seorang pengembara ilmu yang telah menimba ilmu dari berbagai pesantren di Nusantara bahkan sampai ke Mekah. Cerita beliau membangun pesantren dari sebuah langgar sederhana hingga menjadi lembaga pendidikan besar adalah bukti semangat dan pengabdian yang menjadi roh pesantren ini. Pesantren Anukoyah kini mengelola puluhan unit pesantren di berbagai daerah dan telah membuka pendidikan formal sejak 1930-an. Kurikulum di Anukoyah memadukan pembelajaran kitab kuning khas pesantren tradisional dengan mata pelajaran formal sesuai standar pendidikan nasional, membuat santrinya kuat baik secara keagamaan maupun akademik. 2. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan. Jika Anda ingin memahami makna pesantren tertua di Madura, nama Darul Ulum Banyuanyar menjadi salah satu yang wajib disebut. Berdiri jauh sebelum abad ke-19,
Pesantren ini didirikan oleh Kiai Itsbat bin Ishak sekitar tahun 1787, menjadikannya salah satu yang tertua di Nusantara. Kisah awalnya sederhana, bermula dari sebuah langgar kecil di Tanah Gersang yang dijadikan tempat mengajar oleh sang pendiri. Namun semangat dan keberhasilan mencetak santri yang alim membuat pesantren ini berkembang pesat, bahkan menjadi pusat rujukan ilmu Islam di kawasan Pamekasan. Kini, Darul Ulum menerapkan metode pendidikan yang menggabungkan kekuatan tradisional, seperti penguasaan kitab kuning, dengan pendidikan formal sesuai standar nasional. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi santri yang ingin kuat dalam agama sekaligus siap bersaing di dunia modern. 1. Pondok Pesantren Syai Conamoh, Kolil, Bangkalan. Lebih dari sekadar tempat belajar, Pesantren Syai Conamoh, Kolil adalah jantung sejarah pendidikan Islam di Madura. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Kolil bin Abdul Latif pada tahun 1861, pesantren ini termasuk salah satu pesantren tertua di Indonesia yang terus eksis hingga kini. Pada masa awalnya, Mbah Kolil, demikian julukan guru agung ini, dikenal sebagai seorang ulama yang begitu alim dan ahli bahasa Arab, sehingga para santri dari berbagai daerah datang jauh-jauh untuk belajar ilmu tata bahasa Arab, fiqh, dan kitab kuning dari beliau. Mbah Kolil pun dikenal luas dan dihormati oleh para ulama lain pada zamannya. Kini, pondok ini tidak hanya mengajarkan pengajian tradisional tetapi juga telah membuka unit pendidikan formal, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai dengan SMA formal yang menggabungkan kurikulum pesantren dan kurikulum umum. Ini membuat pesantren Syai Cona Kolil relevan untuk era modern sekaligus menjaga tradisi salafiyah yang kuat. Warisan ilmu yang terus mengalir di Pulau Santri. Dari Bangkalan sampai Sumeneb, dari sejarah abad 18 sampai sistem modern abad 21, pesantren di Pulau Madura telah menorehkan jejaknya sebagai pusat ilmu dan karakter. Ini bukan sekadar lembaga pendidikan, ini adalah tempat membentuk jiwa, membangun akhlak, dan mencetak generasi pemimpin muslim yang siap menghadapi tantangan zaman. Jika kamu atau orang tua sedang mencari pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk kehidupan, 5 pesantren ini patut menjadi pertimbangan utama. Semoga narasi ini membuka inspirasi dan memberi gambaran nyata tentang dunia pesantren di Pulau Santri Madura.